Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kabupaten Batang adalah nama salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Batang. Berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah timur, Banjarnegara di sebelah selatan, dan Pekalongan di sebelah barat. Kabupaten Batang tidak hanya kaya akan destinasi wisata alamnya saja, yang banyak berupa pantai dan curug, tetapi juga wisata religinya yang berupa makam para wali. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Makam Syekh Maulana Maghribi Ujung Negoro. Makam Syekh Maulana Maghribi Ujung Negoro berada di Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Lokasi parkirnya sangat luas. Juga terdapat beberapa warung yang menjual aneka makanan dan minuman. Dan bagi yang menginginkan oleh-oleh untuk keluarga di rumah, tersedia juga lapak yang menjual aneka ikan asin dengan harga terjangkau. Dari lokasi makam ini bisa terlihat keindahan pantai Batang. Makamnya berada di dalam sebuah bangunan yang menyerupai aula yang dibagi menjadi dua ruangan. Satu ruangan untuk tempat berkumpulnya para jamaah, dan ruangan lain yang lebih sempit adalah makam itu sendiri. Bangunan makam selain di dalam gedung, juga terdapat pagar yang mengitarinya. Kondisi makam terlihat terawat, lantai bersih, mencerminkan makam ini sering dikunjungi oleh para peziarah. Setiap tahun selalu diadakan acara rangkaian kegiatan Haul Syekh Maulana Maghribi Ujung Negoro. Dimulai sejak tanggal 11 Safar sampai puncaknya pada tanggal 15 Safar. Makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro. Makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro berada di Desa Wonobodro, Kecamatan Bladu, Kabupaten Batang. Untuk menjangkaunya tidak terlalu sulit, karena kemudahan jalur transportasi yang ada pada saat ini. Jaraknya sekitar 30 km dari alun-alun Batang. Meskipun jalannya naik, namun tidak ada kesulitan karena jalan menuju lokasi sudah mulus sehingga memudahkan untuk mencapai lokasi. Begitu sampai di lokasi, maka akan langsung terlihat undakan lebar menuju area makam. Sebelum undakan, di sisi sebelah kiri terdapat musola untuk putra, sementara di sebelah kanan terdapat musola untuk putri. Begitu sampai di undakan, maka para peziarah bisa masuk melalui gerbang yang dibangun cukup tinggi. Setelah itu, terlihat jalur lurus menuju makam Syekh Maulana Maghribi. Sementara di jalan ke kanan, ada petanda penunjuk makam Ki Ageng Pekalongan dan makam Ki Ageng Wonobodro. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Syekh Maulana Maghribi Wonobodro, yaitu pada tanggal 13 Muharram. Makam Kiai Hasan Surgi Jatikusumo. Makam Kiai Hasan Surgi Jatikusumo berada di Kedung Dowo, Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Jaraknya sekitar 4 km ke arah selatan dari alun-alun kota Batang. Dikisahkan
Kiai Hasan Surgi adalah seorang tokoh agama yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perjuangan melawan kolonial penjajah Belanda. Beliau ditempatkan di wilayah Batang sebagai telik sandi Pangeran Diponegoro. Kiai Hasan Surgi adalah putra ketiga dari 10 bersaudara Raden Samsuri yang masih bersaudara dengan Keraton Yogyakarta. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Kiai Hasan Surgi, yaitu pada setiap bulan Rajab. Makam Habib Umar bin Hamid bin Yahya Kalibening. Makam Habib Umar bin Hamid bin Yahya Kalibening berada di samping Masjid Nurul Karomah Kalibening, Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Jaraknya sekitar 30 km dari alun-alun Kota Batang. Habib Umar bin Yahya berperan sebagai panglima sekaligus pengatur siasat perang di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Beliau tidak hanya terkenal pandai dalam bidang agama, tetapi juga piawai dalam bidang ekonomi. Belum lama ini, pemerintah desa setempat melakukan renovasi makam. Selain itu, ada penambahan fasilitas, tujuannya agar peziarah merasa nyaman. Awalnya, makam ini memang tidak begitu familiar. Akan tetapi, saat ini semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk berkunjung ke tempat ini. Tidak hanya itu, setiap tahunnya rutin diselenggarakan acara Haul Akbar, tepatnya pada bulan Rabiul Akhir, dan dihadiri langsung oleh beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Makam Syekh Among Rogo. Makam Syekh Among Rogo berada di Dusun Malian, Desa Among Rogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Jaraknya sekitar 6 km dari makam Habib Umar bin Hamid bin Yahya Kalibening. Dikisahkan, Syekh Among Rogo masih keturunan dari Sunan Giri. Beliau bernama Sayyid Abdullah atau Jayeng Resmi atau Pangeran Kidul. Beliau hidup sekitar tahun 1636 Masehi atau pada masa akhir kerajaan Giri Kedaton dan berlanjut pada masa kerajaan Mataram. Syekh Among Rogo melakukan perjalanan meninggalkan Giri Kedaton setelah Giri Kedaton dikalahkan oleh Pangeran Pakik Surabaya yang masih saudara ipar dengan Sultan Agung Mataram. Dalam perjalanan itulah Syekh Among Rogo menemukan kedewasaan spiritual karena bertemu dengan sejumlah guru, tokoh-tokoh agama, mulai dari Blitar, Tuban, Bojonegoro, Demak, dan Pekalongan. Hingga akhirnya sampailah beliau di Desa Among Rogo Batang ini. Makam Syekh Tholabuddin. Makam Syekh Tholabuddin berada di Dukuh Pekuncen, Desa Masin, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Tepatnya berada di area pemakaman dekat kantor Desa Masin. Jaraknya sekitar 10 km dari alun-alun Kota Batang. Di belakang makam Syekh Tholabuddin terdapat makam para pengikutnya yang tersusun dari batu yang menyerupai batu candi. Konon, itu adalah makam pengikutnya yang dulunya beragama Hindu, kemudian memeluk agama Islam. Dikisahkan, Syekh Tholabuddin adalah murid dari Kiai As'ari atau Kiai Guru Kaliwungu, Kendal. Tidak hanya pandai dalam bidang ilmu agama, Syekh Tholabuddin juga dikenal sangat dermawan. Setiap tahunnya selalu diadakan acara Haul Syekh Tholabuddin, yaitu pada bulan Sya'ban.
Makam Ki Ageng Gringsing. Makam Ki Ageng Gringsing berada di Desa Kendal Sari Sembung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Tepatnya berada di perbatasan antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Ki Ageng Gringsing tidak hanya ulama, tetapi juga prajurit dan seniman. Salah satu karya beliau yang masih ada sampai sekarang adalah batik Gringsingan. Dikisahkan, Ki Ageng Gringsing berdakwah di wilayah Alas Roban, Gringsing, Batang dan sekitarnya pada tahun 1600-an. Konon nama aslinya adalah Syekh Maulana Raden Abdullah Saleh Sungging. Beliau berasal dari Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.